Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian virtual ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim, yang semoga Allah senantiasa memberi kesehatan. Kita hari ini akan masuk pada bahasan tafsir surat Al-Fatihah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa saya hanya ingin memukhtasar saja. Artinya apa? Membahas tentang surat Fatihah secara ringkas-ringkasnya saja. Jadi tidak detail satu persatu. Maksudnya tidak detail seperti di kampus begitu ya. Tetapi walaupun tidak detail, mungkin Fatihah saja bisa 3 kali, 4 kali pertemuan. Ya. Ini mukhtasarnya saja ini sebenarnya. Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir secara ringkasnya. Baik, mari kita mulai surah Al-Fatihah. Surah ini diturunkan sebelum hijrah. Jadi surah Fatihah ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum hijrah. Ya. Jadi, tentu semua surat ini diturunkan kepada Nabi. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung. Lalu setelah dari Nabi baru disampaikan kepada kita. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran itu, tugas Nabi, tugas Rasulullah SAW itu ada 3 secara garis besar. Ya. Coba bisa dibuka dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, surat 62. Ini mohon maaf, antara ayat dengan ayat itu saya berkaitan ya. Surat 62 ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nah ini. Ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ummi namanya. Itu buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Ya, membacakan ayat-ayatnya. Nah ini. Jadi Nabi mendapat wahyu dari Allah, ya. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung, ya begitu. Nah, itu kemudian diteruskan kepada kita. Maka tugas Nabi yang pertama itu apa tadi? Yatslu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Yang kedua tugas Nabi wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Itu maksudnya adalah akhlak. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Jadi secara garis besar tugas Nabi itu ada 3. Satu, menyampaikan Quran kepada kita. Yang kedua adalah mengajarkan akhlak. Yang ketiga adalah mengajarkan as-sunnah. Baik, kembali ya. Jadi surah ini, surat Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Kan begini Pak. Islam atau Quran itu
turun dalam 2 dekade, 2 periode maksud saya. Yang pertama disebut dengan periode Makkah, yang kedua disebut dengan periode Madinah. Ya, maka seluruh surat yang turun di kota Mekah itu berarti sebelum hijrah. Nah, itu dikelompokkan dalam surat yang disebut Makkiyah. Nah, Quran yang turun di Madinah itu dikelompokkan dalam surah yang disebut Madaniyah. Jadi sekali lagi, Quran ini diturunkan dalam 2 periode. Periode Makkah, seluruh surat yang turun di Makkah disebut Makkiyah, dan yang turun di Madinah, yang seluruh turun di Madinah disebut Madaniyah. Nah, surat yang turun di Mekah itu ciri-cirinya kata-katanya itu dimulai awalnya itu selalu ya ayuhan nas, wahai manusia. Panggilannya itu masih secara umum. Karena belum terklasifikasi. Belum mukmin, munafik, kafir belum. Tapi manusia secara umum, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Itu ciri yang turun di Makkah. Nah, surahnya itu surahnya turun di Makkah itu pendek-pendek. Ya, mengajak pada persoalan iman. Kalau yang turun di Madinah itu suratnya panjang-panjang, mulai terklasifikasi itu. Kata-katanya sudah mulai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman gitu ya. Kemudian ayatnya itu panjang-panjang. Saya tidak bicara itu. Saya ulangi, jadi Quran ini turun dalam 2 periode, Makkah dan Madinah. Makkah disebut Makkiyah, Madinah disebut Madaniyah. Tadi cirinya secara umum saya sudah sampaikan. Nah, kemudian di Mekah itu selama berapa tahun? 13 tahun. Ya, 13 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Jadi kurun waktu turunnya Quran itu kira-kira 23 tahun. Ya, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Jadi Quran turun itu selama 23 tahun. Nah, itu Nabi ketika usia 40 baru menjadi Rasul, turunlah surat Al-Alaq. Gitu ya. Turunlah surat Al-Alaq. Kemudian terakhir turun yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Saya ulangi, Quran itu turun pada Nabi usia 40 tahun, yaitu di Mekah, yaitu surat Al-Alaq. Lalu kemudian 13 tahun di Mekah itu. Kemudian di Madinah 10 tahun, turun surat terakhir pasca Haji Wada, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yawma akmaltu lakum. Jadi kalau Nabi usia 40 tahun menerima wahyu, lalu 13 tahun di Mekah, 53 tahun, tambah 10 tahun di Madinah, maka pas 63 tahun. Nah, jadi periode turunnya Islam itu atau turunnya Quran itu selama 23 tahun. Ya. Nabi menerima wahyunya 40 tahun. Jadi 63 tahun usia Nabi. Gitu ya. Jadi saya ulangi, surat Al-Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah di Mekah. Berarti surat Fatihah ini dikelompokkan pada surat Makkiyah. Gitu ya. Kemudian surah Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya, nanti 7 ayat itu yang berbeda, Pak. 7 ayat dimulai dari Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 7 ayat. Ya. Jadi surah Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ada berapa kalimatkah? Ada berapa kalimatkah dalam surat Fatihah?
ada 29 kalimat. Kalimat yang dimaksud itu Pak kata. Ya. Jadi dalam Fatihah ini ada 29 kata. Jadi kalau bahasa Arab tuh Pak, kalau kalimat itu maksudnya adalah kata. Ya, kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya jumlah mufidah. Ini mohon maaf nih agak ngebingungin sedikit ya Pak. Jadi kalau disebut ada berapa kalimat, itu maksudnya ada berapa kata. Ada 29 kata dalam dalam surat Fatihah. Atau ada 29 kalimat. Ya. Kemudian hurufnya ada berapa? 131 huruf. Dan pada surat Fatihah itu ada 131 huruf. Nah, bayangkan, Mbak, kalau satu huruf 10 balasannya. Nah, kita bayangkan saja itu 131 huruf kita baca. Ya, jadi masing-masing huruf itu kalau kita baca Quran 10 balasannya. Itu baru baca surat Fatihah aja 131 dikali 10. Betapa pemurahnya Allah. Jadi rugi betul tuh orang yang nggak membaca Quran. Sangat amat rugi. Baik. Tetapi nih ada pula yang mengatakan 7 ayat, ya 7 ayat, 25 kalimat, 25 kata, 125 huruf. Kenapa? Karena Fatihah tidak masuk. Karena Bismillah tidak masuk. Loh, kok tetap 7 ayat? Bagaimana 7 ayatnya? Nih 7 ayatnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ar-Rahmanir Rahim. 2. Maliki Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ya. Jadi tetap 7 ayat walau tanpa bismillah gitu. Ya. Maka tentu dengan sendirinya kalimatnya berkurang, hurufnya berkurang, ya. Jadi ada yang mengatakan 25 huruf dan 25 kata dan 125 huruf. Itu surah Al-Fatihah. Maka Bapak seringkali mendengar kan bagaimana orang salat dibaca. Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang Bismillahnya dibaca tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang tidak baca sama sekali. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi kalau kita lihat mazhab Imam Syafi'i yang kebanyakan di Indonesia, Bismillah itu masuk pada bagian surah Fatihah dan membacanya Bismillahnya dijahar. Dijahar dikeraskan. Maka rata-rata di Indonesia itu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Kalau Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad mengatakan Bismillah masuk pada surat Fatihah, tetapi baca Bismillahnya disir. Disir itu dipelankan. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Saudi, rata-rata bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya dipelankan, alhamdulillahnya dikeraskan. Kalau kata Imam Malik, Bismillah tidak masuk pada surat Fatihah. Maka langsung saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Ini perbedaan ulama mazhab. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang nggak benar siapa, Pak? Yang nggak baca. Yang nggak baca Fatihah. Jadi makin luas pengetahuan seseorang itu sebenarnya makin arif dan makin bijak. Makin sempit pemahamannya, pengetahuannya, makin senang nyalain orang. Kalau luas pengetahuannya, dia makin arif dan makin bijak.
Tapi makin sempit pengetahuan seseorang, makin senang nyalain orang. Kok nggak bisa baca Bismillah katanya. Padahal bukan tidak baca, menurut Imam Ahmad dia baca tapi disir. Loh kok itu nggak baca sama sekali? Ya kata Imam Malik memang tidak termasuk bagian surat Fatihah. Makanya ketika seorang sahabat tanya, Nabi mengatakan surat apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Begitu ya. Ini soal khilafiyah ulama. Baik. Kalau Imam Hanafi apa Ustaz? Nah, Imam Hanafi itu sama dengan Imam Malik. Oke, siap. Nah, baik. Sebenarnya Imam Madhab itu bukan 4, Pak. Banyak sekali. Cuman kita kenalnya 4. Sebenarnya banyak. Baik. Kemudian apa nama-nama surat Fatihah ini? Nah, ini penting ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan turunnya di mana dan kapan, kemudian berapa ayat, kemudian ada berapa kalimat, ada berapa huruf. Kemudian nama-namanya. Nama-nama surat Fatihah. Yang pertama dinamakan dengan surah Fatihah. Kenapa? Nanti. Kemudian dinamakan juga dengan surah Ummul Quran. Ummul Quran. Atau juga disebut dengan Ummul Kitab. Atau juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Yang ketiga, kadang-kadang disebut juga Al-Quranul Azim. Jadi orang bisa menyebut Al-Quranul Azim adalah Quran secara keseluruhan, dan Quranul Azim juga itu bisa disebut nama dari surat Fatihah. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kata Abu Hurairah begini, Nabi SAW pernah bersabda, surah Alhamdulillah, tuh, makanya nggak disebut surat Bismillah. Surah Alhamdulillah, karena dimulai dari Alhamdulillah. Ini yang dipegang oleh Imam Malik. Surah Alhamdulillah Rabbil Alamin, nah, ya, disebut dengan surah Fatihah. Ya. Atau Ummul Quran, atau Ummul Kitab, atau As-Sab'ul Mathani, dan juga disebut Al-Quranul Azim. Ya. Sekarang, kenapa disebut Fatihah? Kenapa disebut Fatihah? Fatihah itu artinya pembukaan. Ya, pembukaan. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih. Kenapa disebut pembukaan? Yang pertama dikatakan karena pembukaan bacaan yang wajib dalam sholat. Itu satu. Yang kedua disebut pembukaan dari mushaf. Mushaf Al-Quran. Walaupun yang turun pertama bukan Al-Fatihah. Tapi yang turun pertama adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq. Bukan surat Iqra ya. Surat Al-Alaq isinya Iqra. Nanti kalau surat apa? Surat Al-Kulhu. Namanya surat Al-Ikhlas. Jadi yang pertama turun itu surat Al-Alaq, ya, terakhir tadi surat Al-Maidah. Tapi penyusunan dalam mushaf ini yaitu surah Al-Fatihah, maka disebut pembukaan. Gitu, disebut pembukaan Al-Fatihah. Loh, siapa yang nyusun ini? Mau Nabi? Enggak. Jadi ketika Quran selesai diturunkan, surat Al-Maidah ayat 3 itu, malaikat Jibril datang berulang-ulang kepada Nabi, mengulang bacaan-bacaan Quran, dan cara penyusunannya persis dengan Quran yang sekarang kita baca ini. Itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Disebut pembukaan, satu, karena memang pembukaan dari Quran dalam mushaf ini. Yang kedua disebut pembukaan karena bacaan wajib dalam Fatihah dibuka dengan bacaan wajib dalam salat dibuka dengan Fatihah. Satu. Paham ya Pak ya? Yang kedua disebut Ummul Quran. Ya, Ummul Quran itu artinya apa? Ummul ibu. Quran itu Quran. Induk. Ya, induk Al-Quran. Kenapa disebut induk Al-Quran? Imam Bukhari berbeda dengan imam lain. Imam Bukhari mengatakan karena di dalamnya itu mengandung semua isi Al-Quran. Kata Imam Bukhari. Jadi Quran itu yang jumlahnya 114 surat. Gitu.
Kalau diperas itu induknya adalah surat Al-Fatihah. Ya, induknya surat Al-Fatihah. Ya. Tetapi juga Imam Bukhari mengatakan karena yang pertama ditulis dalam mushaf, pertama kali dan dibaca dalam salat, yaitu namanya tadi itu Ummul Quran. Jadi disebut Ummul Quran karena Fatihah ini adalah intisari atau induk dari Al-Quran. Jadi kalau diperas 114 surat, 6.000 lebih ayat itu jika diperas itu tertuang semua dalam surah Al-Fatihah. Makanya kenapa disebut dengan Ummul Quran. Itu ya. Dipahami ya, Pak ya? Siap. Ya. Dinamakan juga Ummul Kitab kadang-kadang, Pak. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Nah, kita tahu kitab yang turun kepada para nabi itu ada berapa? Yang masyhur 4, Pak. 4 ya. Padahal tidak ya. Iya. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Suhufu Ibrahim. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, menurut ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam tafsir Maraghi, jika diperas seluruh isi kitab-kitab itu, intinya ada pada surah Al-Fatihah. Nah, kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Ya, induk dari semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kalau Ummul Quran, induk dari inti Al-Quran. Diperas Quran, induknya adalah Fatihah. Ya. Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab itu induk dari semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ya. Jadi seolah-olah semua wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi itu induknya itu ada pada surah Al-Fatihah. Baik dalam Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, dan Suhuf Ibrahim, intinya itu ada pada surah Fatihah. Itu. Ya, ini disebut dengan Ummul Kitab. Tadi yang pertama disebut dengan Ummul Quran. Gitu ya. Yang pertama disebut Al-Fatihah. Kenapa disebut Fatihah sudah? Kenapa disebut Ummul Quran sudah? Kenapa disebut Ummul Kitab? Nah, yang keempat disebut apa? As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Nah, As-Sab'u itu 7 ayat. Al-Mathani, apa Al-Mathani? Yang diulang-ulang. Jadi disebut surat As-Sab'ul Mathani karena 7 ayat pujian yang selalu diulang-ulang dalam setiap salat. Minimal berapa kali? 17 kali kita ulang-ulang. Nah, maka disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang, 7 ayat pujian yang diulang-ulang. Maka disebut As-Sab'ul Mathani. 7 ayat itu 7 ayat yang diulang-ulang minimal 17 kali sehari semalam. Ya, zuhur 4 kali kan. Kemudian asar 4 kali sudah 8. Maghrib 3 kali. Berapa itu? 11. Kemudian Isya 4 kali, 15. Subuh 2 kali. Ya, jadi 17. Nah, jadi surah Fatihah itu disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang pada setiap salat. Berarti kalau orang kurang dari 17 kali baca Fatihahnya berarti apa, Pak? Salatnya nggak lengkap. Oh, bukan, Pak. Berarti mungkin menjamak salatnya. Oh, ya. Jangan negatif dulu, Pak. Kita harus positif. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, sambil jangan ngantuk ya. Jadi Safar Ustaz ya. Ya iya, jadi jangan negatif thinking kita. Kita berpositif. Kalau dia kurang dari 17, oh berarti sholatnya ada yang dikosor, gitu ya. Ya. Jadi nggak selalu sempurna 17 gitu ya. Karena dikosor sholat. Baik. Saya teringat tuh ada pertanyaan, Pak. Tanyanya begini, ada seorang syekh. Seorang syekh ini tanya, ini intermezzo nih. Tapi ini kejadian, Pak, di Madinah. Ada seorang saya tanya sama jemaah, kata saya gini, ada orang ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Yang satu, akhlaknya bagus, ibadahnya jelek.
Kalau boleh saya tanya pada teman-teman sekalian, mana yang lebih bagus? Akhlaknya. Akhlaknya ya? Ternyata kata saya, kedua-duanya bagus. Mudah-mudahan yang ibadahnya bagus, akhlaknya jelek, dengan ibadahnya yang bagus, kata saya, akhlaknya jadi ikut bagus. Mudah-mudahan yang akhlaknya bagus, ibadahnya jelek, dengan akhlak yang bagus, ibadahnya jadi ikut bagus. Pertanyaan kedua gini, ini baru berkenaan dengan tadi itu Pak. Mana yang lebih jelek? Yang akhlaknya bagus, ibadahnya jelek, atau ibadahnya bagus, akhlaknya jelek? Mana yang lebih jelek? Ada yang bisa bantu, teman-teman? Silakan yang buka mic-nya kalau yang mau jawab. Mana yang lebih jelek, Bapak? Ibu? Bu Nelly? Muridnya Syekh, Ustaz. Saya dong, Pak. Karena saya mendengar kata-kata itu. Yang lebih jelek itu kita, Pak. Kenapa? Karena kita sedang cari jeleknya orang. Ya, astagfirullah. Kita suka cari jeleknya orang, kita suka sudut sama orang. Makanya kalau cari jeleknya orang itu Pak, benernya aja jadi salah ya Pak ya. Benernya aja jadi salah. Makanya Islam itu larang kita cari jeleknya orang. Ya, Quran surah 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, jauhi buruk sangka, kata Allah. Sebagian buruk sangka dosa. Jangan kau cari-cari kesalahan orang. Jangan kau menggunjing sebagian yang lain. Karena gini, orang kalau cari salah orang, benernya juga jadi salah. Betul enggak, Pak? Iya. Orang kalau cari salahnya orang, benernya jadi salah. Jangan suka cari salah orang. Nggak pernah habis nanti. Coba yang baik itu cari salah kita gitu. Kalau orang dicari salahnya nggak pernah kelar, nggak pernah selesai. Salah orang dicari. Saya teringat tuh ada hadis begini, Pak. Kata Rasulullah SAW, ini sahabat yang mengatakan, lamma nazalat ayatus sadaqah. Dulu, ketika pertama kali perintah sedekah turun, lalu kata respon sahabat, kunna nuhamilu ala duhurina. Kami semua tuh berlomba-lomba membawa harta itu di atas punggung kami. Faja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yatasaddaqu bisyai'in katsir. Dia bawa sedekah banyak betul. Kalau dikomentari oleh orang, murah. Dia mah sedekah banyak juga pengen dipuji orang paling. Faja'a rajulun akhar, tiba-tiba datang laki-laki yang lain, yatasaddaqu bisa'in. Dia sedekah bawa satu sok itu 3,5 liter. Dia miskin tapi ingin ambil bagian. Lalu dikomentari lagi orang, apa katanya? Innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah tuh nggak butuh sedekah cuma 3,5 liter. Coba, orang sedekah banyak salah, sedekah sedikit salah. Kenapa? Karena dicari salahnya. Karena yang salah itu bukan yang sedekah tapi yang komentar. Gitu ya. Kira-kira begitulah. Ini tambahan ya, Pak ya. Jadi kembali lagi disebut apa? As-sab'ul Matani. Sab'ul Matani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Kalau kurang dari 17, berarti dia sholatnya menjamak qashar. Kalau menjamak saja tidak dikosor, masih 17. Ya. Baik. Kemudian disebut juga tadi apa? Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim. Ya. Kenapa disebut Al-Quranul Azim? Maksudnya adalah surat yang terbesar dalam Al-Quran. Bukan terbesar terpanjang, tapi secara esensi adalah surat yang terbesar kandungannya. Ya. Kalau yang terpanjang kan Al-Baqarah. Ini surat yang terbesar dalam Al-Quran secara kandungan, yaitu surah Al-Fatihah, maka disebut dengan Al-Quranul Azim. Ya. Kadang-kadang juga disebut As-Salat. Kadang-kadang juga disebut Quran Fatihah ini surat Asy-Syifa. Kadang-kadang disebut juga Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah atau Al-Waqiyah. Kadang-kadang juga disebut Asasul Quran. Ya, Asasul Quran. Mari kita coba perhatikan satu persatu. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan. Yang pertama, ya berdasarkan dari Abu Sa'id ya, bin Al-Ma'la radhiyallahu an, beliau pernah menuturkan begini, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya sahih.
Kata beliau nih, kata Abu Sa'id, kuntu usalli. Satu waktu saya sedang salat. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil saya. Falam ajibhu hatta sallaitu. Saya tidak jawab panggilan Rasul sampai selesai salat saya. Ya. Falam ajibhu hatta sallaitu. Saya tidak penuhi panggilan Rasul, pernah dengar beliau hatta sallaitu, sampai salat saya selesai. Qala, lalu Nabi mengatakan, lalu dia mengatakan, fa ataituhu. Lalu setelah selesai salat saya datangi Nabi. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada dia, ma mana'aka an ta'tiyani, wahai saudaraku Abu Sa'id bin Al-Ma'la, apa yang mencegahmu untuk tidak menjawab panggilanku? Lalu Abu Sa'id berkata, qala, qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Baik ya Rasulullah, sebenarnya tadi saya sedang sholat, maka saya tidak penuhi panggilanmu. Qala, Nabi mengatakan, alam yakulillah ta'ala, tidakkah kamu mengerti firman Allah? Ya, buka di dalam Quran surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Nabi membacakan surat ini kepada Abu Sa'id Al-Ma'la. Apa kata Rasulullah SAW? Ayat yang dibaca surat Al-Anfal ayat 24. Idza da'akum, nah ini. Ya, idza da'akum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Nah, itu idza da'akum. Ya. Jika Allah dan Rasulnya menyeru, memanggil, ya, maka yang memberi kehidupan, maka penuhi. Ya, jadi jangan tidak dijawab. Gitu. Jadi kalau Nabi, walaupun kita sedang sholat itu dijawab, Pak. Kalau kita yang memanggil, maka keraskan saja bacaan takbir kita. Ya, begitu. Maka ketika Abu Sa'id bin Al-Ma'la tidak mau mendengar panggilan Rasulullah, Rasulullah sampaikan ayat ini. Nah, kemudian summa qala, selesai. Summa qala, kemudian Nabi berkata lagi kepada Abu Sa'id, la u'allimannaka a'dhamu suratin fil Qur'an. Ya. Maukah engkau kuajarkan satu surat, ya, yang terbesar dalam Quran? Qabla an takhruja minal masjid, ya, sebelum keluar dari masjid ini. Jadi kata Nabi, sebelum keluar dari masjid ini, mau nggak kamu kuajarkan satu surat yang terbesar dalam Quran? Qala, kemudian berkata Abu Sa'id, fa akhadha biyadi, maka dipeganglah tanganku oleh Nabi. Falamma arada ay yakhruja minal masjid, ketika beliau hendak keluar dari masjid, rupanya beliau belum bicara apa yang mau diajarkan. Qultu, saya tagih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qultu, ya, lau 'allimannaka a'dhamu suratin minal Quran. Gini, sesungguhnya engkau tadi ingin mengajarkan aku surat terbesar dalam Quran. Mana ya Rasulullah? Nah, begitu penasarannya sahabat itu. Qala, lalu Nabi mengatakan, na'am, iya. Lalu Nabi mengatakan, inilah surat terbesar dalam Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dimulainya dari Alhamdulillah. Ini yang menjadi patokan Imam Malik tadi. Tidak dari Bismillah. Yaitu surah Fatihah. Lalu Nabi mengatakan, hiya as-sab'ul mathani, itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Quran yang besar, alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku, diturunkan kepadaku. Nah, ini salah satu dalil disebut as-sab'ul mathani dan Al-Qur'anul azim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Sudah jelas ya, Pak ya? Baik. Kemudian dalil yang disebut dengan Ummul Quran, dalilnya berasal dari Abu Hurairah. Ya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, perawinya Imam Nasai dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan begini, ma anzala fit Taurati wala fil Injil mithlah Ummul Quran, wa hiya as-sab'ul mathani, wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi nisfain. Apa itu? Kata Nabi, ma anzala fit Taurati wala fil Injil. Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat dan dalam Injil.
mithla ummil Quran. Seperti Ummul Quran ini. Jadi Allah tidak pernah menurunkan surat dalam Injil maupun dalam Taurat seperti Ummul Quran ini. Nah, itu disebut Ummul Quran. Atau kata Nabi, wahia as-sab'ul mathani, dia itu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi nggak pernah ada tuh dalam Injil, dalam Zabur, dalam Taurat ya, surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa seperti yang diturunkan kepada Nabi, yaitu surat Al-Fatihah. Memang surat-surat yang lain ada yang sama dengan Quran dalam Injil, Zabur. Ada, dan itu banyak. Seperti misalnya, coba Allah menjelaskan, ini dijelaskan juga loh dalam Injil, ini juga dijelaskan dalam Taurat. Misalnya surat 48 ayat 29. Coba dibuka. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Quran. Coba lihat Pak, surat 48 ayat 29. Surat 48 ayat 29. Nah, coba lihat tuh. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang yang bersama dengan dia, ini jangan keras tuh maknanya itu, tapi tegas itu. Adalah tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka umat muslim. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Sifat-sifat mereka dalam Injil. Nah, ini juga diturunkan yang isi seperti ini dalam Taurat, dalam Injil. Gitu ya. Tetapi, ma anzala fit Taurat, tidak pernah diturunkan surat dalam Taurat, wala fil Injil, dan juga dalam Injil seperti Ummul Quran, yaitu Fatihah. Atau yang disebut juga As-Sab'ul Mathani. Nah, itu jelas ya Pak ya. Jadi ada surat yang lain yang juga sama dengan Quran dan Injil. Injil dan Zabur, Taurat. Tapi tidak dengan Ummul Quran. Baik, sudah. Sekarang tadi saya sampaikan juga kadang-kadang Fatihah ini disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Tahu artinya Ruqyah apa? Bapak Ibu tahu artinya Ruqyah? Apa Ruqyah itu? Orang meruqyah. Apa arti Ruqyah? Pengobatan itu Ustaz. Iya, arti pengobatan. Apa? baik. Salah. Ruqyah itu sebenarnya artinya jampe-jampe. Oh ya itu. Jampi-jampi. Jampi-jampi ya. Ruqyah itu sebenarnya jampi-jampi. Ada orang menjampi-jampi ya. Sekarang lagi ramai itu ya. Apa Bu? Dukun. Dukun apa? Trik atau dukun? Oh, yang di Blitar. Wallahu a'lam lah. Ya. Kata Nabi, man atakahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, siapa mendatangi tukang tenung, dukun, Cinawang ya, Cinawang, Cinayang. Cenayang. Nah, Cenayang. Dan percaya dengan apa yang dikatakan, sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, ya. Saya teruskan. Jadi Fatihah itu juga disebut dengan surah Ar-Ruqyah namanya. Berarti surat jampe-jampe. Kenapa disebut dengan surat Ar-Ruqyah? Nah, ini Pak diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Dan perawinya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Jadi gini, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau bercerita, ketika kami berada dalam sebuah perjalanan jauh ini dengan rombongan, lalu kami berkemah di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak-teriak, minta tolong. Jadi rupanya Pak, kepala sukunya itu digigit binatang berbisa. Tapi ada yang mengatakan dalam hadis yang lain itu kesurupan si kepala sukunya. Lalu wanita ini berteriak, wahai tuan-tuan, ada nggak di antara tuan-tuan yang bisa meruqyah,
bisa menjampi-jampi. Itu. Lalu kemudian berdirilah satu sahabat dari mereka. Lalu datang kepada kepala suku itu dan sembuh. Nah, itu sebenarnya kata ulama adalah Abu Sa'id sendiri. Ya, dan sembuh orang itu. Lalu diberi hadiah Pak, 30 ekor domba. 30 ekor domba. Nah, ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Sa'id, apa kau bisa menjampi-jampi? Tidak. Terus saya baca surat Al-Fatihah. Ya, saya baca surat Al-Fatihah. Lalu semua dia gitu ya, dibacain surat Fatihah. Maka kata sahabat yang lain, jangan kau apa-apakan hadiah ini. 30 domba ini. Nah, baru setelah itu ditanyakan kepada Nabi, diceritakan kepada Nabi bahwa tadi kami dalam kemah, dalam sebuah kemah, dalam perjalanan, ada seorang wanita yang sedang berteriak-teriak, minta dijampi kepala sukunya, karena sedang kesurupan atau kena binatang, maka kami bacakan Fatihah. Dan ternyata sembuh. Maka kata Nabi, tidak apa-apa. Maka ambillah domba-domba itu dan kau berikan, sedekahkan kepada orang lain, gitu. Kepada orang-orang juga kalian ambil sebagian. Nah, jadi maka Fatihah itu juga disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Jadi kalau kita sakit Bun, apa saja yang sakit Pak Ibu, ya itu tuh berobat ya. Pegang dengan tangan kanan, lalu bacakan surah Fatihah, gitu ya. Sendiri atau buat anak kita, gitu ya. Lalu baru kemudian setelah surah Fatihah baca Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa' la yughadiru saqama. Boleh itu. Karena Fatihah itu disebut dengan Ar-Ruqyah. Nah, teman Pak Sigit nanti kalau jenguk temannya sakit, pegang tangannya, bacain Fatihah. Sembuh. Besok langsung populer tuh. Udah praktek nih. Langsung buka plang. Praktek. Ya, ikhwani fillah. Dan ruqyah itu tidak boleh dijadikan profesi sebenarnya. Saya nggak tahu ya, kok ada orang itu Ustadz Ar-Roqi katanya, peruqyah, dan dijadikan profesi untuk mata pencaharian itu tidak boleh dalam Islam. Ya, ini membantu aja sifatnya. Ya. Dan orang yang membaca sama-sama surat Fatihah, hatinya yang ikhlas dan tidak ikhlas itu beda hasil. Ya, beda hasil. Jadi yang penting keikhlasannya. Jadi saya ulangi, Fatihah itu disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Kenapa disebut Ar-Ruqyah? Berdasarkan riwayat tadi tentang Abu Sa'id Al-Khudri yang telah meruqyah seseorang dan sembuh. Maka Nabi mengatakan tidak apa-apa. Makanya Fatihah ini disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Dan kita bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah anak kita, meruqyah orang yang terdekat dengan kita. Ya, dengan membaca surah Fatihah misalnya, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW ya'udu ahla, satu waktu Nabi menjenguk saudaranya yang sakit. Wa yamsahu biyadihi al-yumna, Rasulullah pegang yang sakit itu dengan tangan kanan. Wa yaqul, dan Rasulullah berdoa. Ya, itu disebut dengan ruqyah. Itu doanya dari Al-Quran, bukan jampe-jampe ya. Jampe-jampe enggak boleh yang tidak dari Quran, tidak dari sunnah. Atau menggabungkan antara Quran dengan bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan. Itu enggak boleh. Baik ya. Saya kira dipahami ya. Ini nama lain dari surah Al-Fatihah. Kadang-kadang juga disebut as-salat. Nama surat Fatihah itu disebut as-salat. Kenapa? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, ketika kami bersama Rasulullah SAW yang saat itu sedang bersama malaikat Jibril. Ya, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Maka Jibril melihat ke langit lalu berkata, itu suara pintu langit dibuka. Yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dibuka. Ya, bersamaan dengan itu turun seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, bergembiralah karena Anda diberi dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada Nabi seorang pun sebelum Anda. Ya. Apa itu dua cahaya? Surah Al-Fatihah dan dua penutup surah Al-Baqarah. Yang jika engkau membacanya, satu huruf melainkan pasti akan diberi apa? Keutamaan oleh Allah. Yakni apa yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika malaikat Jibril bersama Rasulullah, tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara gemuruh yang sangat luar biasa.
dan dibukakan pintu langit, lalu turunlah malaikat, dan malaikat itu berkata kepada Nabi bahwa selamat engkau telah diberikan 2 cahaya yang tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Berarti kalau 2 ayat terakhir mulai dari apa itu, Pak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 285 dan 286. Nah, itu 2 cahaya. Makanya ini menjadi bagian dari surah Ruqyah juga. Dan ini juga menjadi bagian apa? Zikir pagi petang agar kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Ya, Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian disebut juga dengan nama as-salat. Kenapa? Karena orang yang salat tidak membaca ini maka tidak sah. Seperti Nabi katakan, man shalla salatan, barang siapa salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, yang tidak membaca ummul Quran, fahiya khidaj. Ya, thalathan ghairu tamam. Fahiya khidaj, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Inna nakunu wara al-imam. Lalu kemudian sahabat tanya, kata Abu Hurairah, bagaimana kalau kita salat di belakang imam? Faqala iqra biha fi nafsik. Ya, ini ada perbedaan pendapat nanti nih para ulama ya. Jadi kalau kita salat di belakang imam, yang pertama adalah tetap membaca dalam hati, ya, dalam hati. Itu satu. Yang kedua, tidak membacanya tapi mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, karena bacaan imam adalah bacaan makmum, ya. Jelas ya? Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan begini, ketika kau baca Fatihah, surat Fatihah itu, maka dijawab oleh Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika kami salat, ini antara aku dan Allah itu, apa yang kubaca dalam salatku, Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, ketika engkau baca alhamdulillahirabbil alamin, kata Nabi, ketika kita baca salat itu alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau kita baca ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab apa? Athnai alayya abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku. Lalu fa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah jawab apa? Majaddani, ya, majaddani abdi. Apa? Kata Allah, ya, hambaku telah memuliakan aku. Ya. Lalu kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antaraku dan antara hambaku, ya, dan ini penting nih. Dan jika hambaku meminta, terserah dia, pasti ku kabul. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza, ya. Jadi apa katanya? Kata jawab Allah, ini antaraku dengan hambaku dan terserah kepada hambaku apa yang ia minta. Insyaallah, ya. Jika kita membaca, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah taala berfirman hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya, bersama ya. Ini semua aku berikan kepada hambaku dan terserah kepada hambaku apa saja yang ia minta. Ya, jelas? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gimana, Pak? Masih diteruskan?
Ini sekarang 6.28. Mungkin tambah untuk pertanyaan Ustaz sekarang atau bagaimana? Fadhal, silakan. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, dipersilakan. Langsung dibuka mic-nya aja. Mungkin komentar dari saya, Mau Ustaz. tanya Ustadz, Oh ya, silakan Bu Anita. ini di surat Al-Jumu'ah yang ayat 2, itu kan katanya Rasul diutus kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya seluruh orang pada saat itu kaumnya Nabi itu buta huruf gitu. Sedangkan sebagian kan setahu saya ada yang mencatat Al-Quran dan hadis. Itu gimana ya Ustadz? Tidak demikian. Tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi kayak gini loh Bun. Kalau kita bicara di sebuah kampung, kampung itu A, bukan berarti semuanya A kan? Ada juga yang B begitu. Nah sama kaum buta huruf itu yang disebut oleh Nabi, di zaman Nabi itu banyak yang buta huruf. Tapi tentu ada yang tidak, seperti Zaid bin Thabit sebagai pencatat. Nah demikian ya, tidak semuanya. Allahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Dari zaman Al-Quran turun yang bisa baca tulis hanya sekitar 4 orang, Ustaz, di Ya, Makkah. betul. Oke, kemudian yang kedua mengenai itu, Ustaz, as-sholah tadi. Saya pernah mendapatkan dari kajian bahwa kalau kita membaca Al-Fatihahnya tidak sempurna, artinya dengan tajwid dan segala macamnya, itu sholat kita tidak terima. Apakah tidak diterima? Apakah memang seperti itu ekstrimnya atau bagaimana? Tidak demikian, Pak. Ya, Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani hukum kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan sebuah kesulitan. Bahkan orang yang baru belajar salat, ya, baru belajar salat, ya, dan dia tidak bisa baca apa-apa, maka bacalah apa yang ia bisa. Bahkan Pak nih, kata imam ini tapi ini bukan madhab jumhur ya. Saya mau sampaikan bukan madhab jumhur, tolong perhatikan. Nanti salah-salah jadikan madhab jumhur nih. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Bahkan satu-satunya imam yang beliau mengatakan tidak wajib sholat membaca Fatihah. Ya. Beliau mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya bacalah saja yang termudah dari Al-Qur'an. Dengan mengambil dalil surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, dengan surat Al-Muzammil ayat ke-20. Ya, artinya beginilah. Secara personal kalau kita salat ya tentu kita yang terbaik itu sempurna, bacaannya sempurna, tajwidnya sempurna, makharijul hurufnya sempurna. Ya. Tapi kalau kita belum sempurna adalah sebuah proses belajar, nggak ada masalah. Tetapi kalau jadi imam, nah itu baru kemudian nggak boleh tuh. Karena imam itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yang paling fasih bacaannya. Karena kalau nggak fasih nanti bacanya ngawur sakit perut imam makmumnya. Gitu. Yang paling fasih bacaannya. Yang kedua adalah yang paling mengerti syariat. Yang ketiga yang paling awal tinggal di tempat itu, yang keempat yang baik akhlaknya, dan seterusnya. Karena kalau akhlaknya tidak baik, sholatnya juga enggak, bahkan mohon maaf ya, tidak sampai kepada Allah tuh. Seperti Nabi katakan misalnya, salasun, ada 3 kelompok manusia, ya, la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Yang sholat mereka itu tidak diangkat oleh Allah walau hanya 1 jengkal di atas kepalanya. Jangankan sampai kepada Allah. 1 jengkal di atas kepalanya saja tidak diangkat. Siapa itu? Yang pertama adalah, nah ini penting nih. Siapa dia? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Adalah seorang imam salat yang kaumnya benci kepadanya karena akhlaknya jelek. Gitu. Ya baik. Jadi kalau dalam menjadi imam, maka tentu dia harus paling fasih bacaannya, paling mengerti syariat dan seterusnya. Tapi kalau sholat sendiri itu adalah proses. Dia sempurna itu terbaik. Tapi dia belum sempurna adalah menuju pada kesempurnaan. Terus belajar. Nah, nanti kalau disampaikan seperti itu Pak,
ekstrimnya orang tak ada sholat nanti kalau dia bacanya belum bagus, ada sah sholat saya mending tak usah sholat. Nah ini repot nanti. Baik ya, wallahu a'lam. Bahkan tadi Imam Abu Hanifah saja mengatakan ya bahwa baca Fatihah tidak wajib dengan mengambil dalil surat Al-Muzammil ayat 20. Tapi bukan jumhur ya, hanya Imam Abu Hanifah. Selainnya adalah mengatakan wajib. Baik, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lain? Silahkan. Ini saya lihat di buku tafsir kita baru ke halaman 5 atau 6 ini. Masih panjang ceritanya Ustaz ya. Saya baru baca 1 halaman, Pak, kalau kita pasti. Terjemahan saya yang ada tulisannya mudah nih Ustaz. Nggak tahu apakah dari Mahfiroh Pustaka. Saya bacanya kitab aslinya, Pak. Jadi baru saya. Oke, mungkin ada yang lain. Bu Linda biasanya rajin bertanya beliau nih. Coba. Saya Pak Sigit satu pertanyaan. Monggo, silakan Wina. Tadi kan Pak Ustadz menyebutkan keutamaan 2 ayat akhir Al-Baqarah ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana perbedaan antara 2 ayat ini dengan 10 ayat terakhir di Ali Imran? Apakah juga termasuk dalam hal keutamaannya? Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin nggak langsung berhubungan dengan Al-Fatihah, tapi bagaimana kita menempatkannya? Jadi Nabi pernah mengatakan, aku pernah diberikan 2 surat disebut Zahratain. 2 surat bunga yang bercahaya. Yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Gitu ya. Tapi kalau ditanya keutamanya berbeda Ibu. Dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu keutamanya luar biasa itu. Ya. Bahkan setan pun terbirit-birit itu dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Imran itu lebih pada sifat ya Bu ya. Jadi seperti ayat terakhirnya mengajarkan kita untuk sabar kayak gitu. Nah, secara khusus keutamanya berbeda. Ya, tentu Al-Quran semua keutamanya luar biasa Bu. Tapi Al-Baqarah 2 ayat terakhir ini diberikan keutamaan berbeda. Makanya coba lihat, hampir semua zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu surat Al-Baqarah 2 akhir itu selalu di bawah. Misalnya dalam beruqyah, dalam doa pagi petang, selalu ada dalam ba'da salat, selalu ada dia. Berbeda dengan surat Al-Imran. Walaupun dua-duanya disebut Zahratain. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup Bu Ina? Cukup Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Pak Esu atau Bu Linda? Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz, mengenai fadilah Al-Fatihah, itu kalau untuk mengirim Al-Fatihah ke saudara kita yang telah mendahului, itu ada benarnya atau dalilnya, Pak Ustadz? Tidak ada satu dalil pun, Pak. Tidak ada satu dalil pun dikirim, Pak. Ya. Jadi kita baca aja Fatihah, kan gini. Kalau kita mau berdoa itu, ya, agar doa kita diterima, kan kita harus berbuat baik tuh. Ya. Berbuat baik yang paling gampang hari itu apa? Baca Quran, baca Fatihah gitu. Baru berdoa gitu. Bukan berarti kemudian bacaannya yang dikirim. Jadi semacam wasilah gitu Ustaz ya. Ya, bacanya tidak dikirim kan. Wasilah aja untuk bisa diterima. Karena kalau kita mau sesuatu diterima oleh Allah kan kita boleh pakai apa namanya tawasul ya. Tawasul itu dengan apa? Dengan amal soleh kita. Makanya kita harus punya amal soleh yang apa namanya dibanggakan gitu oleh kita sendiri. Ya seperti yang terjadi orang terjebak di dalam goa itu. Ya, lalu dia bertawasul satu dengan kebaikan dia kepada orang tuanya. 2 karena keistiqomahan dia tidak tergoda oleh wanita. Yang ketiga dia bertawasul dengan apa? Yang pembagian domba itu Ustaz ya. Nah, iya. Jadi orang tuh bertawasul dengan amal solehnya gitu ya. Maka kita harus punya amal soleh andalan. Nah, karena mungkin tidak punya andalan, maka amal soleh yang terbaik apa ya? Baca Quran saat itu, yaitu baca surah Al-Fatihah itu. Tapi tidak dikirim. Wallahu a'lam. Oke. Udah jelas Mas Priyadi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas. Oke, siap. Mungkin yang lain kita masih punya sekitar 5 menit lagi sebelum kita akhiri atau 8 menit lah. Ustadz, kalau yang untuk ruqyah itu bacaan Al-Fatihah digunakan untuk ruqyah itu hanya bisa kepada dilakukan oleh orang soleh aja dalam hal ini misalkan ustadz
atau kepada siapapun bisa melakukannya. Misalkan untuk orang tua untuk anaknya sendiri. Ini dia ini. Soleh itu disematkan kepada Ustadz, Bu. Ustadz bingung, Bu. Saya boleh ceritain nggak, Bu? Nih, ada cerita ini, ambil intinya nih, Bu. Jangan kalau Ustadz itu soleh, kalau tidak Ustadz tidak soleh. Ada satu riwayat, nih Pak, perhatiin ya. Ada tukang sapu. Tukang sapu, kalau sekarang ya kayak apa namanya yang nyapu di jalanan itu, di tengah terik matahari. Lalu tiba-tiba dia kepanasan tuh. Tiba-tiba ada seorang ustadz lewat. Dia curhat, Ustadz panas betul ya. Kata ustadznya ya. Lalu kata ustadznya berdoalah biar adem. Kata tukang sapu itu, saya nggak bisa doa Pak Ustadz. Pak Ustadz aja yang doa, nanti saya aminkan katanya. Pak Ustadz aja yang doa, nanti saya aminkan. Berdoalah Pak Ustadz itu pun dengan bahasa Arab gitu, yang panjang. Nah tukang sapunya itu amin dari hati yang terdalam, walaupun dia tidak paham apa yang dia baca. Lalu ternyata adem pun. Ini diiringi oleh awan keduanya. Sampai di persimpangan tukang sapunya mau ke kiri, ustadznya mau ke kanan. Tukang sapunya nangis. Loh, ditanya, kenapa kau nangis? Iya Ustadz, kan Ustadz yang berdoa enak Ustadz. Nanti awannya ikut Ustadz. Saya kan cuma amin. Ibu tahu, awannya ikut tukang sapu, nggak ikut Ustadz. Karena Ustadznya cuma tukang doa, pinter bahasa Arab, pinter ngaji. Solehnya enggak. Yang soleh tukang sapunya, karena doanya dari hati. Walaupun dia tak paham, dia amin. Gitu. Jadi jangan yang soleh itu Ustadz. Enggak, Bun. Ya, doa itu tidak ada yang lebih baik daripada orang tua kepada anaknya. Makanya kalau meruqyah itu orang tua kepada anak itu yang terbaik. Nih, bahkan ada hadis dalam kitab Ahkamul Maulud. Nih, kalau ada orang tua memegang kepala anaknya nih, membacakan la ilaha illallah sampai 7 kali, itu akan dijaga oleh Allah. Pegang anak kita tuh kalau mau berangkat sekolah. Pegang kepalanya. Bacain la ilaha illallah berapa kali? 7 kali. Siapa yang bacakan? Ibunya. Ya, ibunya. Jadi meruqyah itu yang penting bacaannya benar, yang dibaca adalah bagian dari Quran, siapapun nggak ada masalah. Ya, kesolehan itu tidak dari pemahaman agama saja. Kesolehan itu karena dia mau mengamalkan agama dengan benar. Dan doa yang terbaik adalah orang tua kepada anak. Begitu ya, Bun? Ya, syukran Ustadz. Afwan. Jangan-jangan doa ibu daripada saya lagu makbul ibu tuh. Iya, makasih. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, masih kurang lebih ada 5 menit. Moga ada yang mau bertanya, silakan. Sedikit mau nanya. Ya, silakan Mila. Pak Ustadz, kalau misalnya anaknya jauh tadi ruqyah itu, apakah itu tetap bisa atau harus berdekatan dengan anaknya? Doain Bunda. Mintain sama Allah. Doain ya Bunda ya. Mintain sama Allah. Diruqyah dari jarak jauh boleh dengan membaca Fatihah dengan dari pertelepon nggak ada masalah. Doa itu ada 3 yang tak pernah ditolak oleh Allah. Doa musafir, doa orang terdolimi, doa orang tua kepada anak. Itu nggak pernah ada penghalang sama sekali. Jangankan doa, kata-katanya saja bisa jadi doa dari orang tua itu. Ya, kan inti dari ruqyah itu kan doa. Ya, doakan saja anak kita dari jauh. Ya, doakan. Dan itu tidak ada penghalang. Gimana anak ibu sekolah di Amerika? Doakanlah dari sini. Semoga Allah jaga. Gitu ya. Kalau anaknya bilang ya mas saya sakit, ruqyah bacain Fatihah dari jauh. Boleh. Gitu ya Bun ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, waktu juga yang memisahkan kita, walaupun sebenarnya masih banyak yang mesti kita diskusikan. Bu Linda mau nanya atau apa enggak? Ngajinya masih lama. Oke, baiklah. Kita masih sangat awal. Kita masuk ayat per ayatnya belum, jadi baru introduksi mengenai Al-Fatihah. Sangat luar biasa pengetahuan yang kita dapat pada pagi hari ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz Wahid Ratman dan juga kepada teman-teman semua atas diskusinya sehingga membuat pengetahuan kita makin lengkap. Dan juga saya sampaikan terima kasih khusus pada Bu Sikunani yang selalu istiqomah menyediakan Zoom fasilitasnya untuk kita dan juga termasuk hari ini. Walaupun beliau juga harus terbang ke sana ke sini membuka Zoom kemudian hilang, nggak ada lagi. Oke, baiklah. Kita tutup pertemuan kali ini dan kita akan bertemu lagi di
Rabu pekan depan. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Kafaratul Majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.